Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena tanpa nikmat Allah kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Baik itu sholat subuh berjamaah, kemudian zikir kepada Allah, lalu kemudian duduk hadir di dalam majelis ilmu sampai datangnya waktu syuruk, lalu kemudian nanti kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Nah, itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa nikmat dari Allah. Oleh karenanya kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena semua yang kita pakai dan semua yang kita miliki nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap ahad keempat ba'da subuh kita rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita masuk pada tema Perang Badar, Bapak Ibu. Dan pembahasan mengenai Perang Badar ini pembahasan yang cukup panjang. Artinya pembahasan ini tidak bisa kita lakukan dalam satu kali pertemuan. Ya, memang dalam peristiwa Perang Badar ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengandung hikmah ya. Kemudian kejadian-kejadian itu direkam oleh para ulama di dalam kitab sirah mereka ya. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Perang Badar ya, yang sudah kita bahas pada bulan kemarin, yaitu mengenai penamaan perang dengan Badar ya. Karena perang itu terletak di antara Mekah dan Madinah ya, dekat sebuah sumur. Nama sumurnya adalah Badar. Kenapa sumur itu digali? Kenapa sumur itu dinamai dengan sumur Badar? Karena orang yang pertama menggali sumur itu adalah namanya Badar, dari kabilah Ghifar. Kemudian perang Badar juga disebut oleh Allah dengan Yaumal Furqan. Ada juga yang menyebutnya Badar Al-Kubra, Badar Qital. Ada nama Yaumal Furqan ini disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina
yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Baik. Latar belakang terjadinya perang Badar ini juga sudah kita pelajari, ya. Jadi awalnya itu Nabi mengajak para sahabatnya sejumlah 313, ada yang mengatakan 317 Bapak Ibu, untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Itu aja tujuan awalnya, ya. Nabi SAW dan para sahabat ingin merampas harta dagangan mereka. Kenapa dirampas? Pertama, karena mereka kafir harbi, kafir yang menyatakan perang kepada kaum muslimin. Nah, hartanya kafir harbi itu halal, ya. Beda dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu kan orang kafir yang tidak menyatakan perang dengan kaum muslimin. Maka harta mereka tidak boleh diambil dengan cara tidak hak, jamaah rahimakumullah, ya. Tapi ketika kita berbicara kafir harbi, ya, jangankan hartanya, darahnya saja halal, jamaah rahimakumullah, ya. Itu alasan pertama kenapa Nabi mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh siapa kemarin? Ya, benar, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah, jemaah rahimakumullah, mengambil hartanya kaum muslimin, dan mereka menahan hartanya kaum muslimin ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak boleh membawa harta sepeser pun. Dua alasan itulah yang kemudian mendorong Nabi SAW untuk mengajak para sahabatnya mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi ternyata ringkas ceritanya kan yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Berita tentang pencegatan itu sampai kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengutus seseorang untuk ngasih tahu kepada orang-orang Quraisy bahwa barang dagangan mereka dalam keadaan bahaya. Maka mereka keluar menghadapi bahaya itu dipimpin oleh Abu Jahal dengan pasukan sekitar 1000 orang. Ada yang mengatakan 1000 lebih, jemaah rahimakumullah, ya. Cuman lebihnya kembali ke Mekah setelah Abu Sufyan kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lolos karena melalui jalan alternatif. Tapi Abu Jahal dengan 1000 pasukannya tetap berangkat untuk berperang melawan kaum muslimin, ya. Nah, padahal saat itu Rasulullah niatnya bukan berperang, bukan perang besar seperti itu, tapi niatnya adalah hanya untuk mencegat. Nah, jumlah musuh 1000 orang, sedangkan jumlahnya pasukan kaum muslimin 313, ada yang mengatakan 317, tidak sampai 320, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah melakukan perundingan dengan para sahabatnya. Ini gimana kata Rasulullah, ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mungkin berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk saja di sini, engkau saja yang berperang bersama Tuhanmu melawan mereka. Kami tidak akan berkata seperti itu ya Rasulullah. Justru kami akan berkata, pergilah engkau berperang dan kami akan ikut berperang bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW, ya, senang dengan ucapan sahabatnya tersebut, ya. Dan Rasulullah tidak memaksa mereka untuk ngikutin perang, Bapak Ibu, karena memang berangkat awal itu bukan untuk berperang. Kalau berangkat awal untuk berperang, maka mereka tidak boleh keluar dari medan perang, tidak boleh kembali pulang, ya. Kalau kembali pulang mereka melakukan dosa besar, ya. Karena berangkat awalnya hanya untuk mencegat, maka Nabi memberikan pilihan, siapa di antara kalian ingin
pulang, tidak mengikuti saya menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, maka silakanlah pulang. Tapi siapa di antara kalian yang ingin tetap bersama saya berjuang menghadapi serangan dari mereka, ayolah kita bersama-sama, kata Nabi, menghadapi mereka. Insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, tidak ada paksaan dalam perang Badar, jamaah rahimakumullah, bagi kaum muslimin, ya. Dan yang di Madinah yang tidak ikut Nabi dalam mencegat dalam masalah ini, dalam peristiwa ini, jamaah rahimakumullah, itu mereka tidak tahu kalau Nabi dan kaum muslimin sedang menghadapi bahaya yang besar, musuh yang besar, ya. Nggak tahu mereka. Kalau mereka tahu, nggak mungkin mereka tinggal diam di Madinah. Pasti mereka akan berangkat berbondong-bondong untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi persiapan itu tentu tidak sematang persiapannya orang-orang kafir Mekah. Kemudian jumlahnya juga tidak jauh dibandingkan jumlah pasukan musuh, jemaah rahimakumullah. Bayangkan 313 lawan 1000, ya. Itu 1 banding berapa? 1 banding 3, ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah melakukan musyawarah dan para sahabatnya semua setuju dan rela berjuang bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Badar, ya, sambil mencari tahu tentang informasi pasukan Quraisy, ya. Sampai ada kisah yang unik kan, yang sudah kita pelajari pada bulan kemarin, yaitu ketika Nabi bertanya kepada orang yang sudah tua, ya, tentang posisi kaum Quraisy, ya. Tapi orang tua itu tidak mau menjawab kecuali Nabi menyebutkan identitasnya dari mana. Akhirnya Nabi mengatakan, jawablah, nanti saya akan menyebutkan, kami akan menyebutkan dari mana kami, kata Nabi. Orang tua itu pun menjawab bahwa posisi orang kafir Quraisy itu kalau berangkatnya hari sekian, maka sekarang posisinya ada di ini dan di ini, kata dia. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya oleh dia, dari mana kalian? Nabi menjawab apa? Nahnu mimma'in, kami dari air. Karena memang semua manusia dari air, ya. Nah, ini pentingnya menjaga rahasia, jemaah rahimakumullah, dalam peperangan. Jadi dalam peperangan itu kita boleh berdusta, kita boleh berbohong, ya, untuk menutupi di mana keberadaan mereka, keberadaan kita supaya tidak diketahui oleh musuh, jemaah rahimakumullah. Tapi dalam konteks ini Nabi tidak berbohong, ya. Nabi tidak berdusta. Karena Nabi mengatakan nahnu mimma'in, kami dari air, dan semua manusia itu tercipta dari air. Sampai orang tua itu bingung, air? Air mana ya? Apakah air yang berlokasi di Irak, kata dia. Nah, jadi kalau kapan-kapan panjenengan ditanya oleh orang, dari mana panjenengan? Nah, maka jawab nahnu mimma'in, kami dari air. Baik, Nabi terus mencari tahu informasi tentang pasukan Quraisy, ya. Kemudian ada orang Quraisy yang ingin bergabung dengan Nabi, ya. Cuma Nabi tidak mau, kecuali dia menyatakan Islam. Setelah dia menyatakan Islam, barulah kemudian Nabi menerima dia untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bahasan berikutnya tentang perang Badar, ya. Posisi yang paling tepat. Jadi Nabi terus melanjutkan perjalanan sambil mencari tahu tentang pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka. Ada di antara mereka yang ada di antara orang itu yang ditemui oleh Nabi, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada dia tentang jumlah kafir Quraisy, jumlah musuh, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, Nabi bertanya, Nabi mencegat seseorang dan dia adalah orang Quraisy, ya.
dicegat oleh Nabi, kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bertanya. Ya, kalau memang nanti dia tidak mau menjawab, penggal lehernya dia, kata Nabi, ditakut-takuti. Tapi kalau dia mau menjawab, biarkan dia hidup, kata Nabi. Maka laki-laki itu pun ditanya oleh para sahabat, ya, berapa jumlah mereka. Dia tidak bisa menjawab karena jumlahnya begitu besar. Lalu para sahabat bertanya, berapa unta yang disembelih oleh mereka setiap harinya untuk makan, untuk konsumsi mereka selama perjalanan. Kata dia sekitar 9 sampai 10. Berarti Nabi kemudian menyimpulkan jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nabi terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan posisi. Kata Nabi, kita akan berada di posisi ini. Nah, setelah Nabi menetapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bergerak dengan kaum muslimin, ya, hingga kaum muslimin berada pada posisi yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di posisi itu, mereka pun turun. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah. Yang lain gak berani bertanya. Adapun satu sahabat ini berani bertanya kepada Rasulullah. Ini tentu tidak lepas dari bimbingan dari Allah. Jadi Allah yang mendorong sahabat ini untuk bertanya kepada Rasulullah. Kata dia, wahai Rasulullah, apakah ini posisi yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, ataukah ini merupakan pendapatmu sebagai siasat dan taktik perang? Nabi SAW menjawab, oh, ini adalah pendapatku, bukan ilham, bukan wahyu, bukan perintah dari Allah. Ini hanya strategiku, ini hanya pendapatku, kata Nabi. Kemudian Hubab berkata, memberikan saran kepada Nabi SAW. Kata Hubab, wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Bawalah orang-orang ini ke sumber air yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumur itu, lalu yang lain kita rusak, kita membuat telaga besar, lalu kita penuhi dengan air telaga itu. Kemudian baru kita perangi mereka. Kita bisa minum sementara mereka tidak bisa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Hubab, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Lalu Rasulullah menyetujuinya dan melakukannya, dan memerintahkan para sahabatnya untuk pindah posisi sebagaimana usulan dari sahabat Hubab bin Munzir. Ya. Ini pelajarannya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terkait strategi, terkait metode, Bapak Ibu, dalam peperangan, dalam urusan beliau yang lainnya, itu tidak semuanya datang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ada ayat Quran menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berkata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa tindakan Nabi SAW yang sebenarnya itu sebagai sifat basyariahnya, bukan rasuliyahnya, sebagai sifat kemanusiaannya, bukan kerasulannya. Sebagaimana hadis ini, jemaah rahimakumullah, ya, kata Nabi, itu bukan wahyu dari Allah, tapi itu adalah pendapatku. Akhirnya sahabat Hubab berkata, kalau begitu kita bawa pasukan ini ke sumur yang paling dekat dengan musuh. Kita kuasai sumur tersebut, kemudian kita gali lagi, kita membuat galian lagi, kemudian kita isi dengan air supaya kita mudah minum sedangkan mereka tidak bisa minum. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, seorang pemimpin itu harus mau mendengarkan pendapat usulan dari bawahannya. Jangan menjadi pemimpin yang diktator. Jangan yang menjadi pemimpin yang egois,
ya, egois, tidak mau mendengarkan usulan pendapat dari bawahannya. Rasulullah itu pemimpin terbesar, ya. Kemudian Rasulullah juga dalam mengambil keputusan banyak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dalam hal ini Rasulullah menerima pendapat usulan yang menurut Rasulullah SAW itu adalah usulan yang terbaik. Jamaah rahimakumullah. Ini pemimpin yang bagus, ya, tidak bersikeras untuk menjalankan apa yang dia inginkan dan mengabaikan usulan orang lain, ya. Kemudian ini juga mengandung pelajaran bahwa yang wajib diikuti dari Rasulullah SAW itu adalah kerasulannya, bukan sisi kemanusiaannya. Paham? Jadi yang wajib diikuti apa? Sisi kerasulannya, seperti sholat, puasa. Adapun strategi perang ini bukan sisi kerasulan, jemaah rahimakumullah, ya. Ini masuk dalam sisi kemanusiaan. Jadi kalau kita berperang melawan orang-orang kafir saat ini, tidak harus sama dengan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak harus sama. Ya. Nabi berstrateginya berada di dekat air, dekat dekat sumur. Kita tidak harus sama, kemudian berperang dengan musuh berada di dekat air, dekat sumur, tidak harus sama. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Karena mengenai strategi perang, jemaah rahimakumullah, ini masuk dalam kategori basyariyah, kemanusiaan. Ya, tapi kalau dalam masalah sholat, puasa, zakat, dalam masalah-masalah yang bersifat kerasulan, ya, kerasuliyahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau basyariyah, sisi kemanusiaan, tidak harus ikut Nabi. Tapi kalau panjenengan ikut Nabi, ya betul nopo. Tapi tidak harus ikut Nabi. Misalnya Nabi kesehariannya makan nopo? Kurma, ya kan? Itu kan sisi kemanusiaan, sisi basyariyah. Nah, panjenengan sehari-hari tidak harus makan kurma, ya. Cuman kalau panjenengan setiap hari makan kurma, ya betul nopo. Kemudian Nabi berangkat haji, berangkat umroh pakai onta, ya. Tidak harus kita berangkat haji umroh pakai onta, nggak nyampe nanti, ya. Tapi kalau panjenengan mau ikut, ya betul nopo. Itu ya. Jadi perbedaan antara kerasulan, sisi kerasulan dengan sisi kemanusiaan harus dibedakan. Makanya sahabat tadi tanyakan, ini pendapat panjenengan ataukah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kita lanjut. Setelah Nabi sampai di posisi yang diusulkan oleh Hubbab bin Al-Mundhir, Bapak Ibu, ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggali, kayak menggali bukan sumur, semacam kolam gitu ya, menggali kolam. Setelah itu diisi air dengan air sumur tersebut, ya. Nanti ada riwayat yang mengatakan isinya tidak banyak, tapi kemudian Allah turunkan hujan yang lebat sehingga kolam itu penuh dengan air. Ya, setelah semuanya selesai, jemaah rahimakumullah, ya, kemudian para sahabat membuatkan tenda untuk Rasulullah. Ini bentuk kecintaan mereka ke Rasulullah dan bentuk kehati-hatian mereka terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika sudah menguasai tempat yang ditunjuk oleh Hubbab tadi, ada sahabat namanya Sa'id bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, tidakkah kami perlu membangun kemah khusus untuk tempat istirahatmu, menyiapkan hewan kendaraanmu, dan kemudian kita baru menyerang musuh kita? Nah, sungguh seandainya Allah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada kita atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Namun bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, maka engkau sudah siap untuk menyelamatkan diri dan menemui kaum kita." Begitu.
Jadi Nabi di para sahabat ini menginginkan Nabi tidak ikut perang, cuman mengawasi saja. Makanya sahabat ingin membuatkan kemah khusus untuk Nabi. Di depan kemah itu sudah ada kuda yang siap, kemudian ditunggangi bila ternyata kaum muslimin kalah atas orang-orang kafir Mekah. Sehingga Nabi SAW dengan cepat Nabi bisa mundur menyelamatkan dirinya kembali ke Madinah. Nah, bahkan sahabat Sa'id bin Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Madinah sangat mencintai engkau, bahkan lebih mencintai engkau dibandingkan kami." Ya, mereka tidak tahu bahwa engkau sekarang sedang dalam bahaya, sedang dalam peperangan. Seandainya mereka tahu, maka mereka akan tidak tinggal diam, mereka tidak akan duduk, mereka akan perang bersama engkau melawan orang-orang kafir. Rasulullah SAW pun menyepakati usulan Sa'ad tersebut. Ya, Nabi memuji Sa'ad dan mendoakannya kebaikan. Kemudian didirikanlah sebuah bangunan untuk Rasulullah di sekitar anak bukit di medan pertempuran, dan bersama Mu'adz serta Abu Bakar. Jadi dalam kemah itu Nabi ditemani oleh dua sahabatnya, Abu Bakar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi nanti ada riwayat yang menyebutkan, Bapak Ibu, ya, mungkin kita akan bahas pertemuan berikutnya, bahwa Nabi SAW tidak diam di kemah itu aja. Tapi ketika perang sedang berkecamuk, Nabi SAW kemudian dapat ilham dari Allah, dapat perintah dari Allah untuk berangkat berperang melawan orang-orang kafir, sambil mengucapkan kalimat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok itu akan dikalahkan dan mereka akan lari ke belakang. Terus ketika berangkat, ketika maju ke medan perang, Nabi berkata sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat ke Rasulullah. Bahkan mereka tidak ingin Rasulullah ikut perang, hanya mengawasi saja dan mendoakan saja. Ya, karena mereka khawatir tentang keselamatan Rasulullah. Sebab para sahabat tahu bagaimana jumlah pasukan kaum muslimin itu sangat sedikit dibandingkan jumlah pasukan musuh. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Rasulullah meninjau medan peperangan. Jadi setelah dibuatkan tenda, ya. Nah, itu Bapak Ibu, Rasulullah meninjau medan peperangan. Itu kan jadi kayak mereka peperangan dulu itu kayak bukan langsung tiba-tiba sembunyi-sembunyi perang begitu, itu enggak gentle. Jemaah rahimakumullah. Jadi ada utusan dari orang kafir Quraisy, ya, ada utusan juga dari Rasulullah, dari kaum muslimin untuk menyepakati kapan perang dilaksanakan gitu. Nah, itu gentle. Bukan perang di dinding-dinding, kemudian menghancurkan gedung-gedung seperti orang Israel itu bukan pemberani. Pemberani itu dijadwalkan, kita perang hari ini, tanggal ini, jam sekian, perang di tanah lapang, adu kekuatan senjata, adu kekuatan fisik dan seterusnya. Nah, begitu perang dulu, jemaah rahimakumullah, nggak diem-dieman, ya. Nah, setelah tenda dibuat, jemaah rahimakumullah, untuk Nabi yang saat itu ditemani oleh Abu Bakar dan Mu'adz bin Jabal. Nah, setelah itu Nabi SAW, ya, satu hari sebelum peperangan, Rasulullah sempat meninjau medan peperangan. Ditinjau oleh Nabi, dilihat. Kemudian Nabi menunjuk tempat-tempat tertentu. Kata Nabi, ini tempat matinya si fulan. Oh, yang ini nih, ini tempat matinya si fulan. Yang di sini tempat matinya si fulan. Sampai juga Nabi pernah sempat menunjuk tempat matinya Abu Jahal. Ya, tempat matinya Abu Jahal. Nah, ini di sini nih kata Nabi, ini tempat matinya Abu Jahal. Di sinilah Abu Jahal akan dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Apa yang beliau katakan itu, Bapak Ibu, tidak satu pun yang meleset. Jadi setelah selesai perang Badar, jemaah rahimakumullah, orang yang ditunjuk tempat matinya oleh Nabi ternyata betul mati di tempat itu. Ya, tidak meleset sama sekali.
Ini bagian daripada wahyu. Nah, yang ini wahyu, bukan basyariah kalau begini ini. Ini bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian malam hari sebelum perang. Jadi besoknya perang, malam harinya turun hujan yang deras. Jadi tempat itu diguyur hujan yang deras, jemaah, terutama tempat yang ditempati, lokasi yang ditempati oleh kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, ya. Pada malam hari sebelum perang Badar, Allah menurunkan hujan yang cukup lebat sebagaimana firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal itu cerita tentang perang Badar, ya. Mayoritas ayat-ayatnya cerita tentang perang Badar. Ingatlah, kata Allah, ketika Allah membuat kamu mengantuk. Wah, ini kurang ini. Nah, ya, kurang ayatnya. Jadi ada ayat sebelumnya yang terpotong. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenangan darinya, ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, ya. Jadi tujuan Allah menurunkan hujan itu apa? Allah sebutkan sendiri. Pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan menurut ayat ini adalah yaitu agar pasukan kaum muslimin bisa bersih-bersih diri dengan air tersebut. Jadi bisa ngelap badannya, jemaah rahimakumullah, ya. Karena orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, badannya kotor, kusut, kemudian berkeringat. Tentu badan dalam keadaan lengket itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman untuk tidur, tidak nyaman untuk beristirahat. Makanya Allah turunkan hujan, jemaah rahimakumullah, untuk membersihkan badan mereka, ya, untuk membersihkan badan mereka. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Allah turunkan hujan itu liyutahhirakum, untuk mensucikan mereka. Karena pada malam itu, Bapak Ibu, ya, mereka mengalami, ada di antara mereka yang mengalami, mohon maaf, junub, ihtilam, mimpi basah. Ini ada banyak faktor, ya. Yang pertama, mereka jauh dari istri. Itu sudah berhari-hari mereka di tempat itu dalam perjalanan, ya. Kemudian yang kedua, karena kecapean. Itu orang yang kecapean, kemudian sudah lama tidak tidur dengan istrinya, ini akan memicu dia untuk mengalami ihtilam, mimpi basah, jemaah rahimakumullah. Nah, maka Allah sengaja turunkan hujan supaya pagi harinya mereka bisa mandi. Karena kolam yang dibuat oleh mereka penuh dengan air, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, pagi harinya mandi mereka, ya. Dan rata-rata ketika mereka bangun pagi mereka mandi, jemaah rahimakumullah. Jadi sebelum sholat subuh, bahkan ada yang mengatakan setelah sholat subuh mereka mandi. Dan mandi pagi itu banyak sekali khasiatnya, ya. Tadi saya baca-baca tentang khasiat mandi pagi, Bapak Ibu, ya. Itu mandi pagi luar biasa. Jangan tinggalkan mandi pagi, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi ada beberapa khasiat, di antaranya adalah menambah kekuatan badan, kemudian menghilangkan stres. Makanya kalau kita habis mandi pagi itu kan rasanya seger, bugar, ya, seger bugar, jemaah rahimakumullah. Kemudian seseorang yang mandi pagi, ya, maka peredaran darahnya akan membaik sehingga tubuhnya terasa lebih bugar. Nah, jadi memang Allah persiapkan fisiknya para sahabat. Tidak hanya dipersiapkan secara rohani, ya, tapi fisiknya betul-betul dipersiapkan sehingga nanti ketika perang itu dalam kondisi segar, dalam kondisi fisik kuat, jemaah rahimakumullah, ya. Makanya Allah datangkan hujan di malam harinya supaya mereka bisa mandi di pagi harinya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk menghilangkan dari gangguan
syaitan. Ya, kalau tidak ada air, jemaah rahimakumullah, di kolam mereka tidak bisa mandi dengan air tersebut karena tidak ada air misalnya di kolam yang adanya di sumur, dan itu memang menyusahkan karena jumlahnya 300 orang, jemaah rahimakumullah. Maka tentu gangguan-gangguan dari syaitan itu akan datang, rasa cemas, rasa takut, kemudian rasa tidak nyaman. Karena orang itu kalau belum mandi, jemaah rahimakumullah, itu perasaan-perasaan hati tidak nyaman itu akan muncul. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan bahwa setan itu kan terbuat dari api, maka padamkanlah apinya syaitan itu dengan air, berwudu bahkan mandi, jemaah rahimakumullah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa menghilangkan dari gangguan syaitan itu adalah menghilangkan hadas besar mereka. Kan malam harinya mereka mimpi basah. Kebanyakan mereka mimpi basah, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan mimpi basah itu bagian daripada gangguan syaitan. Makanya Nabi dan Rasul tidak pernah mimpi basah. Sebab Nabi dan Rasul tidurnya tidak pernah diganggu oleh syaitan. Ya. Nah, untuk menghilangkan hadas besar itu Allah datangkan hujan yang cukup lebat di malam harinya supaya mereka bisa mandi di pagi harinya. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan jiwa kaum muslimin. Bila mereka melihat bahwa di sekeliling mereka banyak air, kolam-kolam yang dibuat oleh mereka terisi penuh dengan air, maka ini tentu membuat mereka tambah yakin, ya, bahwa mereka bisa menguasai medan peperangan. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, hujan tersebut diturunkan oleh Allah untuk menguatkan kaki mereka. Karena saat itu pasukan kaum muslimin berada di tempat yang bila berjalan maka kaki mereka akan masuk ke dalam pasir, Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam pasir tersebut. Mungkin pasirnya tidak padat, jemaah rahimakumullah, ya, sehingga bila berjalan melawan musuh kaki mereka akan tenggelam. Nah, supaya pasir itu menjadi padat, jemaah rahimakumullah, maka Allah turunkan hujan di malam harinya, sehingga pasir itu tidak membuat tenggelam kaki kaum muslimin ketika menyerang musuh. Itulah hikmah kenapa Allah menurunkan hujan yang cukup lebat di malam hari sebelum besoknya terjadi perang Badar. Ya. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu. Pada malam hari itu juga Allah membuat kaum muslimin mengantuk. Nah, dibuat mengantuk. Biasanya orang kalau besok perang susah tidur kan? Jangankan perang, kadang mau melakukan apa besok. Misalnya ada acara besar nih, panjenengan jadi pembicara atau panjenengan ikut ujian, malamnya susah tidur. Ya, grogi. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran tidak tenang, badan tidak fresh. Nah, maka yang terjadi kalah, jemaah rahimakumullah. Nah, Allah tidak ingin para sahabat kaum muslimin mengalami itu ketika tanggal 17 Ramadannya. Ketika hari Jumat, kan terjadi perangnya hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Jadi malam Jumatnya itu Allah membuat kaum muslimin mengantuk. Ya. Dikatakan dalam surah Al-Anfal, jemaah rahimakumullah, Allah idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulki fi qulubil ladhina kafur ru'ba fadribu fawqal anaki wadribu minhum kulla banan. Jadi pada malam hari itu Allah membuat kaum muslimin tenang banget, sehingga mereka, orang kalau tenang ngantuk, ngantuk kan. Nah, makanya pengajian itu pada ngantuk karena tenang. Kemudian jemaah rahimakumullah, sedangkan orang-orang kafir Allah datangkan ke dalam hati mereka kecemasan, ketakutan. Ya. Apalagi mereka tidak bisa menguasai air di tempat mereka saat itu. Ya, maka pada malam itu orang-orang kafir susah tidur karena takut, cemas, ya. Lalu Allah mengatakan, "Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan." Besok kalian perang melawan mereka, penggal leher mereka. Kemudian pukullah tiap ujung jari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buat mereka ngantuk
supaya mereka besok segar dan bisa memenggal leher-lehernya orang kafir. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan, Bapak Ibu, bahwa semua kaum muslimin saat itu tidur. Ya, semua kaum muslimin saat itu tidur pada malam harinya, berarti malam 17 Ramadan. Mereka tertidur pulas, jemaah rahimakumullah. Lalu ada sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib yang di tengah-tengah tidurnya terbangun beliau. Nah, beliau melihat ternyata ketika semuanya sedang tidur, ya, ternyata Rasulullah SAW saat itu tidak tidur. Jadi beliau saat itu, Bapak Ibu, sholat di dekat pohon, di bawah pohon, jemaah rahimakumullah. Itu sholat dari awal itu ya, dari sebelum para sahabat tidur, kemudian sampai pagi Rasulullah sholat, nggak tidur. Jadi semalaman Nabi sholat, beribadah, bertadarruk, berdoa kepada Allah SWT. Yang lain ngorok, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi yang lain itu bagian perang, Nabi bagian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada Allah SWT memperkuat pasukan kaum muslimin itu, yang pertama dari segi fisik, ya. Yang kedua dari segi batin. Jadi ada kekuatan jasmani, ada kekuatan rohani. Kekuatan jasmani apa? Allah buat mereka ngantuk. Kekuatan rohaninya apa? Allah menjadikan Nabi Muhammad tidak tidur semalaman, beribadah kepada Allah, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Nabi itu loh, doa sekali udah dikabulkan. Bagaimana kalau doa semalaman, Bapak Ibu? Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah ini ya, Rasulullah SAW tidak berhenti berdoa. Ya Allah, dari semalaman Nabi itu, bahkan dalam satu riwayat dikatakan 3 malam Nabi nggak berhenti berdoa. Ya, 3 malam Nabi tidak berhenti berdoa, jemaah rahimakumullah. Nah, malam 17 Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lebih banyak mendirikan sholat di dekat pepohonan. Karena memang ketika kaum muslimin itu ingin mendapatkan kemenangan, kuncinya apa? Sholat, minta kepada Allah. Jadi Nabi itu kalau ada urusan yang besar, yang beliau lakukan adalah sholat. Tidak hanya mengatur strategi penting dan sudah diatur kemarin, ya. Tapi pada malam hari itu, setelah strategi semua sudah siap, persiapan senjata juga semua sudah siap, jemaah rahimakumullah, pada malam hari itu Nabi memperbanyak mendirikan sholat di dekat pepohonan. Beliau bertadarruk, beliau memohon kepada Allah agar menolongnya. Di dalam sholat beliau berdoa, ya, Allahumma la tuwaddi' minni, Allahumma la takhzulni, Allahumma la tatruni, Allahumma anshaduka wa ma wa'adtani. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi, ya Allah, jangan tinggalkan aku, jangan hinakan aku, jangan biarkan aku. Ya Allah, aku memohon kepadamu janji yang kau telah berikan kepadaku. Jadi Allah berjanji sebelum perang Badar itu, sebelum malam 17 Ramadan, beberapa hari sebelumnya, ya, Allah berjanji kepada Nabi Muhammad akan memberikan kemenangan. Jadi waktu Nabi tahu bahwa pasukan kafir Quraisy ingin menyerang, Nabi kan musyawarah dengan para sahabatnya. Nah itu Nabi berkata kepada para sahabatnya bahwa Allah berjanji memberikan kemenangan, ya. Ketika malam 17 Ramadan, Nabi meminta janji itu kepada Allah agar besok diberikan oleh Allah SWT. Nabi mengangkat tangannya, Bapak Ibu, sampai selendangnya jatuh. Jemaah rahimakumullah, sampai selendangnya jatuh. Ya, kemudian setelah sholat, jadi tadi ini doa di dalam sholat. Sedangkan setelah sholat beliau berdoa lagi. Di antara doa yang beliau ucapkan setelah sholat adalah Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma ati, diulang-ulang oleh Nabi itu. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min al-islam la ta'bud fil ard, la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika pasukan kaum muslimin dikalahkan, dibinasakan oleh mereka, la tu'bad fil ard,
engkau tidak lagi disembah di muka bumi, kata Nabi. Jadi Nabi saking takutnya sampai bicara seperti itu kepada Allah. Ya, saking takutnya. Ya Allah, kalau pasukan muslim ini kalah, saya khawatir engkau tidak disembah lagi oleh umat di dunia ini, di muka bumi ini. Maka berikanlah kemenangan. Dengan kemenangan inilah mereka tidak akan menghinakan Islam. Kemudian sedikit demi sedikit mereka akan kembali kepada jalan engkau, kata Nabi SAW. Nabi terus berdoa dengan khusyuk. Sampai Abu Bakar bilang, hasbuk, hasbuk, hasbuk ya Rasulullah. Udah cukup, kata Abu Bakar. Jadi Nabi itu nggak berhenti mengangkat tangan sampai selendangnya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, dikalungkan lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Subhanallah. Ya, ini pelajarannya apa? Walaupun kita udah tahu bahwa Allah menjanjikan kemenangan untuk kita, kita tidak boleh berhenti berdoa. Karena berdoa itu bukan hanya urusan meminta, Bapak Ibu, tapi berdoa itu untuk menunjukkan bagaimana kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi walaupun kita udah 99% menang, 99% berhasil, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Rasulullah untuk para sahabatnya. Jadi selain Rasulullah meminta kemenangan kepada Allah, Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah untuk para sahabatnya. Kurang lebih seperti ini redaksi doanya. Ya Allah, ini ketika para sahabat sudah berangkat menghadapi musuh, sedangkan Nabi saat itu masih di tenda, jemaah rahimakumullah, dengan Abu Bakar dan Mu'adz bin Jabal. Nah, saat itu Rasulullah mendoakan para sahabatnya yang sedang berkecamuk dalam peperangan. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak beralas kaki, maka berilah mereka tunggangan. Jadi para sahabat itu ketika berangkat perang, mereka tidak banyak memakai tunggangan, Bapak Ibu. Karena memang tujuannya bukan untuk perang kan? Hanya untuk mencegat kafilah dagang. Kemudian kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang telanjang, maka berilah mereka pakaian. Artinya mereka tidak banyak membawa pakaian. Sebab apa? Memang tujuan awalnya bukan untuk berperang. Ya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang lapar, maka kenyangkanlah mereka. Kenyangkanlah mereka. Jadi perbekalannya tidak banyak, jemaah rahimakumullah. Karena memang bukan untuk perang awalnya. Ya. Kemudian Allah memberikan beliau kemenangan pada perang Badar, sehingga mereka kaum muslimin berbalik kondisi mereka sesuai yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan ia telah pulang dengan membawa 1 atau 2 ekor unta. Ya kan, kata Nabi, ya Allah berikan mereka tunggangan. Mereka itu berangkat nggak pakai tunggangan, nggak bawa tunggangan. Makanya setelah perang Badar selesai, satu orang bawa berapa? 1 atau 2 ekor unta. Jemaah rahimakumullah. Mereka juga berpakaian serta merasa kenyang karena mendapatkan harta rampasan dari orang-orang kafir Mekah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, pertemuan bulan depan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan tentang perang Badar sebelum masuk Ramadan, ya. Jadi ada 1 kali pertemuan lagi sebelum Ramadan. Jadi nanti bagaimana pecahnya perang Badar itu. Tidak langsung perang menyerbu kaum muslimin, menyerbu orang kafir, orang kafir menyerbu kaum muslimin, tidak. Tapi awalnya Bapak Ibu dilakukan mubarazah, perang tanding dulu. Jadi kirimlah pasukan yang paling kuat untuk beradu, mubarazah. Setelah mubarazah itu baru nanti perang, ya, perang yang sesungguhnya, jemaah rahimakumullah. Nah, dan yang mengajak mubarazah itu dalam sirahnya, dalam kisahnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya Nabi mengutus. Setelah Nabi mengutus, yang diutus oleh Nabi siapa? Orang Ansor. Kata mereka, enggak, saya tidak mau orang Ansor. Saya mau orang Muhajirin. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Jadi ini namanya perang kerabat, ya, perang saudara, jemaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas
pertemuan berikutnya. Termasuk juga kita akan bahas bagaimana orang yang paling dilaknat oleh Allah, yang paling memusuhi Rasulullah saat itu mati, yaitu Abu Jahal. Ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.